kalau sudah mulai menyangkut kepada tindak pidana korupsi, narkoba, memang sangat saya benci dari dulu ya. Siapa sih manusia yang nggak butuh duit? Tapi kalau harus menghancurkan negara, harus menghancurkan masyarakat, saya paling nggak suka. Nah, dengan keputusan hakim, saya juga nggak tahu pertimbangannya, sehingga memutuskan 8 tahun dan denda 1M. Kira-kira sebanding nggak dengan kerugian negara yang sudah hilang, yaitu kurang lebih 300 triliun. Mungkin publik, bukan hanya mungkin ya, pasti kecewa. Putusannya sedemikian ringannya, tidak sesuai dengan tindak perbuatan yang dia lakukan. Tapi walaupun demikian, itu kan hak daripada hakim memutuskan dan inkrah. Pertimbangannya apa saya juga nggak ngerti kan gitu. Kemudian langkah-langkah apa yang didapatkan oleh Helena Lim ini, kemudian apa yang sudah didapatkan dari hasil bancaan uang negara ini, sehingga dia diputuskan cuma 8 tahun, saya juga nggak paham. Tapi besar kecilnya kalau sudah terlibat di dalam tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Itu menurut hemat saya. Makanya di penerapan pasal itu kan ada pasal yang terberat itu 20 tahun, kemudian itu kenapa tidak dilakukan? Nanti yang sialnya lagi sudah tindak pidana korupsi, remisi. Kasihan dong masyarakat Indonesia ini gitu loh. Tapi saya berharap juga ya jaksa JPU mempunyai hak untuk melakukan banding dengan keputusan ini. Nanti kita lihat aja perkembangan ke depan. Saya harapkan juga bahwa jangan hanya ini aja yang diputus, yang lain, yang aktor intelektualnya siapa ini? Apa berhenti hanya sampai di situ saja? Terus kalau 300 triliun itu apakah hanya dimakan Helena Lim? Apakah dimakan oleh Harvey Muiz? Silakan aja masyarakat menilainya. Kesimpulan saya bahwa keputusan yang dilakukan oleh hakim ini menurut saya itu mencederai hati masyarakat. Itu kesimpulan saya. Mencederai hati daripada publik dan merusak tatanan negara. Ya, kalau sudah begini nanti makin banyak tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Gampang kok, saya makan uang 10 triliun, saya masuk penjara nggak apa-apa. Yang ngapesnya aja di penjara bisa pula keluar lagi. Nah, ini yang paling ironis kan di situ. Semakin banyaklah kutu-kutu luncat yang akan melakukan tindak pidana korupsi yang merampas ataupun mengeruk uang negara. Kenapa? Karena tidak ada faktor penjerahan. Saya masih ingat di Cina. Di Cina itu nggak ada tedeng-aling-aling, nggak ada banding-bandingan. Seketika telah divonis dia melakukan tindak pidana korupsi, itu langsung di depan orang banyak itu. Langsung dilakukan eksekusi tembak langsung. Dan tembaknya bukan pakai tutup mata, enggak, dia suruh jongkok dari ke belakang kepalanya dihajar langsung. Yes. Itu di Cina loh. Enggak ada, di Cina tuh langsung habis, makanya jarang terjadi seperti itu. Di sini di Indonesia, waduh. Mati 1 tumbuh 1000. Karena apa? Karena kok seperti dipelihara gitu loh. Kok dianggap itu barang mainan? Apakah sadar para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini, rakyat Indonesia banyak yang menderita, banyak yang melarat. Coba uang tersebut 300 triliun dikasih kepada fakir miskin, dikasih kepada orang-orang yang berkekurangan, sangat bermanfaat, mengentaskan kemiskinan bangsa. Kenapa harus diberikan pada orang-orang yang serakah ini? 7 turunan juga akan disumpahi oleh masyarakat. Tapi ya kembali lagi kepada pemutus-pemutus hukum ini punya mata hati nggak? Kembali lagi, punya mata hati nggak memutus peristiwa ini? Ya. Kan kembali lagi, jangan nanti peristiwa seperti modelnya yang di Surabaya itu, yang siapa namanya? Anur. Gara-gara hanya disuap itu, terus dibebaskan orang yang sudah jelas-jelas melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Apa harus begitu gitu loh?
katakanlah salah kalau salah, katakan benar kalau benar. Jangan pula yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang akibatnya korban yaitu orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, ya rakyat bawah ini. Yang pencuri kambing bisa dihukum 2 tahun. Yang mencuri uang negara ratusan triliun cuma 8 tahun. Kemudian potong remisi, entah kemana dia keluar perginya setelah divonis. Kemudian dia penjara cuma 3 tahun. 3 tahun bisa jalan-jalan lagi. Kira-kira adil nggak? Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pejabat-pejabat negara kita gitu loh. Rakyat mendudukkan pejabat-pejabat ini di tempat posisi yang enak itu untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Ya mudah-mudahan di era kepemimpinan beliau ini, Pak Prabowo ini, hanya yang kayak gini sudahlah, jangan dikasih kesempatan lagi duduk di kursi yang empuk itu. Berikan orang-orang kepada yang punya mata hati, ya, yang punya kepedulian kepada masyarakat. Kalau hanya duduk di situ hanya untuk menyenangkan dirinya dan kelompoknya, dia nggak peduli apa di sekitarnya, ya ini suatu ketika juga ajab Tuhan akan menghantam dia. Ya. Nggak dari negara, tapi Tuhan akan mengajab dia. Kira-kira gitu, ya. Oke.